Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Anissa Rahmah. Di sini Ibu akan membahas mengenai mata pelajaran akuntansi dasar bagian persamaan dasar akuntansi. Diharapkan para siswa-siswi membuka catatan yang ada di buku debur masing-masing, karena kita akan membahas kembali mengenai materi yang sudah dibagikan melalui classroom. Kenapa harus diulang kembali? Karena diharapkan siswa dapat lebih memahami apa sih itu persamaan dasar akuntansi. Karena untuk persamaan dasar akuntansi sendiri itu sebagai titik awal kalian sebelum kalian melangkah ke dalam jurnal, ke dalam neraca, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke, untuk pemahamannya dulu saja nih. Untuk persamaan dasar akuntansi sendiri itu, kita akan membahas mengenai transaksi-transaksi yang ada di perusahaan. Sebelum kita membahas transaksi-transaksinya, kita tuh harus tahu faktor-faktor apa saja sih yang membuat suatu perusahaan itu bisa berdiri. Faktor-faktor yang mana suatu perusahaan itu berdiri pasti karena adanya suatu peluang usaha. Peluang usaha ini adalah kebutuhan masyarakat. Nah, untuk membangun suatu perusahaan pasti itu dibutuhkan yang namanya modal. Nah, modal ini itu biasanya terdiri dari uang, tunai, kendaraan, dan lain sebagainya. Oke, jika sudah ada modal, pasti bisa mendirikan suatu usaha atau bisa mendirikan suatu perusahaan. Nah, ketika perusahaan ini sudah berjalan dengan baik dan ingin melakukan suatu ekspansi usaha, atau kalau di bahasa sehari-hari kita itu membuka cabang, perusahaan ini tuh sudah besar ya, misal sudah berjalan, sudah besar, terus ingin ekspansi, memperluas usaha atau buka cabang gitu ya. Nah, pasti itu kan membutuhkan uang yang tidak sedikit. Namun biasanya ada beberapa cara perusahaan untuk mengatasinya. Yang pertama, menggunakan dana perusahaan. Yang kedua, itu adalah melakukan pinjaman. Opsi yang kedua ini dilakukan ketika dirasa uang perusahaan tidak mampu menutupi biaya yang besar untuk membuka cabang gitu ya, untuk melakukan ekspansi. Pinjaman ini bisa melalui relasi bisnis maupun pinjaman ke bank. Nah, dari pemahaman ini kita tuh harus tahu bahwa di perusahaan itu pasti ada yang namanya modal dan pasti yang namanya pinjaman. Pinjaman di sini itu masuk ke dalam utang. Jadi ada modal, ada hutang. Nah, untuk jumlah aset atau harta dari sebuah perusahaan itu dilihat dari banyaknya modal dan jumlah hutang itu sendiri. Jadi ditambah seperti itu ya. Jadi itu adalah harta atau aset yang dimiliki perusahaan. Nah, dari pemahaman ini kita bisa langsung melangkah ke pengertian persamaan dasar akuntansi. Untuk pengertian persamaan dasar akuntansi itu sendiri adalah hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan, di mana elemen-elemen tersebut haruslah seimbang. Elemen-elemen di sini itu maksudnya adalah harta, utang, dan modal. Seperti itu ya. Itu poin pertama, yakni pengertian persamaan dasar akuntansi. Oke, mari kita lanjut ke poin yang kedua, yakni konsep persamaan dasar akuntansi. Untuk konsep persamaan dasar akuntansi sendiri itu masih ada hubungannya dengan harta, utang, dan modal. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa besarnya hutang dan banyaknya modal merupakan jumlah dari harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Seperti itu ya.
Untuk konsep persamaan dasar akuntansi itu sendiri, yang pertama adalah konsep persamaan dasar akuntansi yang sederhana. Loh Bu, berarti ada yang tidak sederhana Bu? Oh iya, pastinya ada dong, karena kita akan menemukan transaksi-transaksi yang kedepannya itu akan semakin bervariasi. Oke, untuk yang konsep persamaan dasar akuntansi yang kedua adalah harta sama dengan utang plus modal dalam kurung pendapatan dikurangi beban. Nah, beban itu sendiri sifatnya adalah mengurangi. Oke, lanjut. Nah, tadi kan di dalam pengertian persamaan dasar akuntansi itu ada atau dituliskan bahwasanya elemen-elemen tersebut haruslah seimbang. Elemen-elemen tersebut harus seimbang. Elemen-elemen itu sendiri adalah harta, utang, dan modal. Maksud dari seimbang itu apa sih? Apakah nominalnya sama? Oh, tentu tidak. Jadi, kita ibaratkan utang dan modal ini ada di sisi kanan dan harta ini ada di sisi kiri. Seimbang itu berarti jumlah yang ada di sisi kiri harus sama dengan jumlah yang ada di sisi kanan. Semisal di sisi kiri ada 100, maka di sisi kanan harus berjumlah 100. 100 ini bisa terdiri dari utang 50 dan modal 50. Tergantung bagaimana transaksinya. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam contoh-contoh persamaan dasar akuntansi. Contoh yang pertama, Pak Bayu ingin membuka usaha bengkel. Beliau menggunakan tabungan yang ia miliki atau yang ia punya sebagai modal awal sebanyak 120 juta. Karena dirasa belum cukup, beliau melakukan pinjaman ke bank sebanyak 100 juta rupiah. Dari ilustrasi tersebut, berapakah total harta atau aset yang dimiliki Pak Bayu menurut persamaan dasar akuntansi? Oke, bisa ditulis lagi untuk konsep persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang plus modal. Kita lihat nih, 120 juta ini itu apa? Modal awal. Oke, kita sudah menemukan modalnya. Lalu kita lihat lagi, si Pak Bayu ini melakukan pinjaman ke bank sebanyak 100 juta rupiah. Pinjaman itu berarti kan kata lainnya itu adalah Pak Bayu berhutang kepada si bank sebanyak 100 juta rupiah. Jadi kita sudah menemukan utangnya. Yang ditanyakan adalah total hartanya. Sebelumnya kita harus masukkan harta sama dengan utangnya ada berapa? 100 juta rupiah. Sorry, RP-nya ketinggalan. Ditambah modalnya sejumlah 120 juta rupiah. Maka hartanya itu adalah total dari utang dan modal 100 juta ditambah 120 juta, yakni 220 juta rupiah. Untuk penulisannya adalah di sisi kiri yakni harta itu adalah 220 juta rupiah dan di sisi kanan adalah 100 juta rupiah ditambah 120 juta rupiah. Yang mana di sisi kanan itu jumlahnya sama dengan di sisi kiri. Gitu ya. Ini adalah contoh yang pertama. Oke, langsung ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Bu Yayu akan membuka usaha rumah makan. Beliau menggunakan dana pribadi atau tabungan miliknya sebagai modal awal sebanyak 75 juta rupiah. Ibu Yayu tidak melakukan pinjaman ke pihak manapun. Berdasarkan ilustrasi tersebut, bagaimana persamaan dasar akuntansinya? Oke, kita tulis lagi nih, harta sama dengan utang plus modal. 75 juta itu apa? Modal awal. Dari mana? Dari tabungannya Bu Yayu. Maka kita sudah tahu bahwa modalnya itu adalah 75 juta. Lalu di sini ada keterangan nih,
bahwasanya si Bu Yayu ini tidak melakukan pinjaman ke pihak manapun. Berarti Bu Yayu ini tidak berhutang ke pihak manapun. Jadi untuk hutangnya itu adalah 0. Kita tulis terlebih dahulu. Harta sama dengan utangnya itu kan 0 ya, karena si Bu Yayu nggak mau berhutang ke pihak manapun. Dan modalnya 75 juta rupiah. Harta sama dengan 75 juta rupiah. Untuk penulisannya, di sisi kanan dan sisi kiri harus seimbang, ya kan? Karena total yang ada di sisi kanan 75 juta, otomatis harta atau aset yang dimiliki Bu Yayu sebesar 75 juta rupiah. Sorry. Ini harusnya sama dengan ya. Nah, sisi kanan, sisi kiri sama. Oke? Sampai sini dapat dipahami? Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, Pak Asep akan buka usaha di bidang konstruksi bangunan dengan total yang dibutuhkan 550 juta rupiah. Pak Asep melakukan pinjaman ke bank sebanyak 350. Berapa nih modal yang harus dikeluarkan Pak Asep? Lah, terus gimana persamaan dasar akuntansinya jika seperti ini? Kita tulis lagi di awal, harta sama dengan utang plus modal 550 juta rupiah adalah total yang harus dimiliki oleh Pak Asep. Berarti 550 juta rupiah adalah total harta yang harus dimiliki oleh si Pak Asep. Kita tulis di sini 550 juta rupiah. Nah, si Pak Asep ini ternyata sudah melakukan pinjaman ke bank sebanyak 350 juta rupiah. Karena yang ditayangan itu modal, jadi kita tulis lagi M. Nah, sebenarnya untuk soal seperti ini kita hanya memindah ruaskan. Berarti modal sama dengan hartanya dipindah ke sisi kanan dikurangi dengan banyaknya utang. Berarti modal sama dengan 550 juta rupiah dikurangi 350 juta rupiah. Sehingga modal yang harus dikeluarkan oleh Pak Asep adalah 200 juta rupiah. Untuk penulisannya itu seperti ini. 550 juta rupiah sama dengan 350 juta rupiah ditambah 200 juta rupiah. Sorry, nggak muat. Seperti itu ya. Sisi kanan dan sisi kiri sama, seimbang, totalnya sama. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat nih, kita balik lagi nih ya ke Pak Bayu seperti yang di contoh yang pertama. Si Pak Bayu ini ternyata setelah membuka usaha dia tuh pengen beli mobil, seperti itu, beli mobil lah. Mobilnya ini harganya 400 juta rupiah. Nah, pembeliannya ini dilakukan dengan cara DP atau uang muka atau pembayaran pertama yang dilakukan oleh Pak Bayu sebesar 150 juta rupiah. Dan sisanya itu dilakukan dengan cicilan sebanyak 5 kali selama 5 bulan. Di mana setiap bulannya itu Pak Bayu akan membayar sebesar 50 juta rupiah. Kita tulis lagi nih, harta sama dengan utang plus modal. Oke, untuk hartanya berarti si Pak Bayu itu kan mempunyai mobil atau memiliki mobil. Setelah membeli mobil ya kan, berarti hartanya Pak Bayu itu bertambah sejumlah mobilnya itu yang seharga 400 juta rupiah itu. 400 juta rupiah. Nah, utang ini dilihat dari mana? Ini kan ada kata-kata cicilan, ya kan? Cicilan itu berarti sama dengan si Pak Bayu juga punya hutang sebesar cicilannya itu berapa? 5 kali untuk 5 bulan dan setiap bulannya itu 50 juta. Berarti 50 juta kali 5. Ya, 250 juta rupiah. Lalu modelnya ini bisa kita ambil dari DP atau uang muka atau pembayaran pertama. Di mana untuk mendapatkan si mobil ini, si Pak Bayu itu mengeluarkan 150 juta terlebih dahulu.
Jadi Pak Bayu mengeluarkan modal sebanyak 150 juta rupiah ini untuk mendapatkan si mobil. Oke, sisi kanan 400 juta rupiah dan sisi kiri 400 juta rupiah. Jumlahnya sama. Oke, ini untuk konsep persamaan dasar akuntansi sendiri. Jika memang dirasa cepat untuk penjelasannya, kalian bisa nge-pause video ini, lalu bisa tanya aja di komentar yang ada di bawah gitu ya. Nanti insya Allah ibu akan jawab dengan video lagi. Oke, terima kasih sebelumnya, semoga lebih paham lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan jangan bosan-bosan dengan tulisannya Bu Anissa Rahma ini yang insya Allah masih bisa dibaca kok. Bila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.